untuk menyatakan berhenti. Nah, kalau ini dikelola secara baik, tentu dialektika antara negara dan masyarakat itu akan terbangun secara efektif. Betul. Kalau itu kemudian menjadi tantangan kita hari ini adalah bagaimana kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini menjadi pertaruhannya kalau informasi publik tidak dikelola secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, di era digital yang ditandai oleh derasnya arus data dan informasi, keterbukaan informasi ini bukan lagi sekedar tuntunan administratif ya, melainkan pondasi utama untuk menjaga kualitas demokrasi. Teknologi telah mengubah relasi antara negara dan warga negara dari sebelumnya satu arah menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tetapi keterbukaan informasi ini tidak berdiri di ruang hampa saja. Ia harus berakar pada nilai-nilai dasar bangsa, yaitu Pancasila. Dan dalam konteks ini, keterbukaan informasi bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan menjaga harmoni dalam keberagaman. Di sisi lain, ada juga ya teman-teman, tantangan era digital ini kan semakin kompleks, mulai dari adanya disinformasi, manipulasi data, dan polarisasi opini publik, hingga yang paling parahnya ini ancaman terhadap privasi masyarakat. Tanpa tata kelola informasi yang sehat, keterbukaan justru dapat menjadi bumerang bagi demokrasi negara kita sendiri. Untuk mendiskusikan isu ini telah bergabung di studio bersama kami ada Bang Arman Fauzi yang merupakan Ketua Komisi Informasi Aceh periode 2020 hingga 2024. Terima kasih Bang Arman sudah mau join lagi bersama kami. Terima kasih Naura. Oke. Baik Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bang Arman, menurut Bang Arman gimana sih situasi di era digital hari ini dan gimana kaitannya dengan keterbukaan informasi saat ini Bang? Silakan. Nah, kalau kita lihat kondisi hari ini terjadi banyak sekali informasi yang tersedia di masyarakat. Beda dengan periode yang dulu, ketika Orde Baru itu memang informasi di skip ya. Ya, tapi kalau sekarang banyak sekali informasi yang berkembang dan itu memang menjadi konsumsi publik yang cukup besar. Harus informasi juga sangat tinggi sehingga menuntut masyarakat kita untuk bisa memilah informasi publik. Nah, satu sisi pemerintah juga punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana membangun ideologi yang kuat, demokrasi yang betul-betul substansial, jadi bukan hanya demokrasi yang seremonial. Kemudian ini menjadi tantangan yang tersendiri di era digital seperti ini. Banyak orang yang kemudian tidak puas menyalahgunakan informasi melalui misinformasi publik seperti itu. Dan ini yang kemudian harus dibaca oleh negara, bagaimana mengelola informasi publik secara baik, transparan, tapi juga punya nilai yang kokoh, Pancasila sebagai dasar negara kita. Oke, baik Bang. Nah tadi dengan berbagai dinamika dan juga tantangannya gitu ya, apalagi di negara kita yang memiliki dasar bernegara itu Pancasila gini ya Bang. Tapi bagaimana sih Bang Arman melihat implementasi undang-undang nih ya Bang, kan ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 gitu kan, tentang keterbukaan informasi publik dalam menghadapi dinamika era digital. Nah ini efektif atau tidak kalau menurut Bang Arman? Ya, tentu ketika melahirkan undang-undang ini ada satu nilai dasar yang ingin dicapai. Nah, salah satu hal yang ingin dicapai itu adalah bagaimana partisipasi publik dengan informasi yang terbuka, itu yang menjadi cita-cita bersama ketika undang-undang ini dirumuskan. Nah, kita belum melihat hal itu, situasi itu terjadi. Nah, jadi partisipasi kemudian keterbukaan informasi itu belum mendorong sebuah proses demokratisasi yang sehat di Indonesia, sehingga publik dijadikan sebagai objek saja, belum menjadi subjek. Nah, sehingga dibutuhkan ada ruang dialog. Nah, keterbukaan informasi itu menjadi salah satu pondasi dasar untuk kita berdialog antara negara dengan rakyat dengan relasi yang setara. Nah, kalau selama ini terjadi gap nih, baru terjadi gap antara negara dengan rakyat. Nah, tanggung jawab dari Komisi Informasi memastikan
rakyat juga memiliki kapasitas, memiliki informasi, sehingga partisipasi positif itu akan terwujud di kemudian hari. Oke, ya berarti memang sampai hari ini gitu ya, masih meskipun sebenarnya masyarakat itu sudah memaksimalkan atau memanfaatkan ruang digital ini ya Bang ya, tapi masih senjang nih ya antara negara dan masyarakat. Ya, masih senjang karena memang Indonesia ini kan luas ya, jadi mulai dari Aceh sampai Papua, kemudian segmentasi masyarakatnya juga beragam. Kalau kita lihat kelompok umur juga, mungkin bagi kelompok umur yang usia produktif ini informasi sangat mudah untuk diakses. Nah, tapi mengelola informasi publik juga tidak mudah ya, karena akan banyak sekali tantangan. Ada informasi yang salah yang berkembang, kemudian itu dikonsumsi, dan itu menjadi ancaman juga. Jadi apabila kita tidak bisa mengelola informasi secara baik, nah ketahanan informasi kita juga menjadi salah satu ancaman apabila itu tidak di manage, dikelola secara baik. Nah, kalau kita lihat landscape dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebenarnya dia menginginkan satu ekosistem yang betul-betul setara antara negara dengan masyarakat. Nah, negara yang demokratis, rakyat yang aktif, itu menjadi salah satu kunci sebuah negara yang demokrasi, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga bisa diawasi, juga bisa berkontribusi, masyarakat juga bisa berkontribusi untuk membangun bangsa. Nah, ini yang belum terjadi. Nah, menurut saya, kalau kita melihat dari Pancasila sebagai falsafah negara, maka kita membangun negara ini dengan gotong royong. Nah, salah satu syaratnya yaitu masyarakat, partisipasi publik juga harus kuat. Gitu. Nah, nggak mungkin kuat kalau memang masyarakat kita itu tidak berpartisipasi positif dengan informasi publik yang dihasilkan oleh pemerintah, seperti itu. Iya. Nah, tetapi Bang, nyatanya gitu ya, mungkin penyebaran informasi itu belum merata di Indonesia gitu ya. Jadi dan mungkin strateginya untuk menyebarkan informasi itu misalnya atau meningkatkan literasi digital juga itu masih kurang, dan sepertinya di setiap wilayah itu harus beda-beda deh. Betul. Caranya jadi nggak bisa diratain gitu. Jadi mungkin sekarang tuh masih rata, jadi belum nyampe nih Bang gitu. Iya. Jadi bicara soal informasi publik itu pertama tantangan kita adalah kecepatan. Nah, jadi siapa yang lebih cepat maka dia akan menguasai publik ya. Yang kedua validitas. Nah, itu juga menjadi penting. Kecepatan dan validitas menjadi penting. Nah, ini yang menjadi tantangan selama ini di badan publik, khususnya di pemerintah. Nah, menyiapkan informasi yang cepat dengan akurasi data yang cukup valid, itu yang menjadi tantangan kita. Ini yang kemudian Komisi Informasi harus mengambil peran supaya memastikan informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, oleh badan publik itu betul-betul informasi yang diharapkan secara cepat dan berkualitas oleh masyarakat. Seperti itu. Oke Bang, tapi kalau terkait dari kan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ya Bang, kalau untuk perkembangan misalkan seperti AI gitu ya, atau big data dan platform digital lainnya, ini ada regulasi yang cukup adaptif belum Bang kalau di Indonesia, atau sebenarnya masih belum ada nih Bang? Memang teknologi AI adalah informasi yang baru ya, teknologi baru yang kemudian itu juga dibutuhkan pengaturan tersendiri, karena memang jangan sampai nanti kehadiran AI itu menyebabkan orang kemudian melakukan memproduksi informasi secara tidak benar ya. Ya, kemudian kita juga tidak siap dengan perkembangan teknologi seperti itu. Nah, ini juga butuh peningkatan kapasitas masyarakat, pengetahuan masyarakat, keterampilan masyarakat di dalam menggunakan AI, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga etika. Betul. Nah, literasi digital yang berbasis etika ini itu adalah salah satu pondasi. Kita menginginkan negara juga hadir untuk memastikan bahwa rakyat itu beretika di dalam mengelola informasi, menghasilkan informasi, dan mengkonsumsi informasi. Nah, jadi perkembangan dunia digital kita itu harus dibarengi dengan etika yang kuat.
Oke, betul betul. Karena memang untuk perkembangan AI ini kan perkembangannya cukup cepat, cukup Iya, cepat nih iya. ya Bang ya. Dan sepertinya kalau misalnya untuk di negara Barat seperti di Eropa, sepertinya di mereka udah ada undang-undangnya itu karena itu juga termasuk dengan etika penggunaannya itu, Betul, gitu kan. betul. Nah, Bang Arman tadi kan Bang Arman sempat mengatakan bahwa pemerintah itu punya peran ya untuk menyampaikan informasi yang valid dan juga kredibel. Nah, tetapi bagaimana negara ini bisa memastikan keterbukaan informasi tanpa mengorbankan keamanan nasional dan stabilitas nasional kalau berdasarkan Bang Arman? Ya, di situ peran negara untuk memilah informasi, mana informasi yang terbuka, mana informasi yang dikecualikan. Karena jangan sampai kemudian masyarakat kita mengkonsumsi sesuatu yang kemudian tidak boleh dipublikasi secara terbuka. Dan itu ada teknik bagaimana mengelola dan memilah informasinya. Dan disitulah kehadiran dari Komisi Informasi untuk memberikan guidance, pedoman bagi masyarakat, bagi badan publik khususnya pemerintah untuk mengelola informasi secara baik. Ada informasi yang dikecualikan di dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan itu yang harus dipegang supaya menjaga informasi itu tidak mengganggu kepentingan umum secara luas. Oke, baik Bang. Tapi kalau untuk keterbukaan informasi ini Bang, sejauh mana sih bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas partisipasi publik ya atau masyarakat dalam demokrasi? Ya, kunci demokrasi adalah partisipasi dan akuntabilitas dan transparansi. Nah, oleh karena itu partisipasi harus diawali dari bagaimana peran dari masyarakat untuk bersama-sama mendukung negara, kemudian bergotong royong untuk membangun negara. Tentu harus seimbang dulu antara bagaimana negara, pemerintah dan masyarakat. Dan di situ yang kita butuhkan peningkatan nilai kapasitas masyarakat itu melalui literasi digital yang hari ini terus dilakukan oleh pemerintah. Kita berharap informasi publik itu menjadi sarana edukasi masyarakat, kemudian supaya menjadi partisipasi positif, melahirkan kepercayaan publik kepada masyarakat, kepada pemerintah semakin meningkat. Nah, kalau ini dikelola secara baik, tentu dialektika antara negara dan masyarakat itu akan terbangun secara efektif. Betul. Kalau itu kemudian menjadi tantangan kita hari ini adalah bagaimana kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini menjadi pertaruhannya kalau informasi publik tidak dikelola secara baik. Betul. Ya. Nah, Bang, tapi kan hari ini tuh kan sudah banyak ya informasi yang berlalu lalang gitu ya. Maksudnya ini bisa dari mana aja, dari sosmed, pokoknya platform digital kita kan juga banyak. Nah, tapi kira-kira ya Bang, kalau misalkan untuk mengatasi fenomena overload gitu ya, informasi yang sudah overload ini yang justru mungkin ada indikasi bisa melemahkan kualitas demokrasi. Ini gimana Bang kalau misalnya? Nah, di situ peran negara, ada instrumen negara, ada lembaga-lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengatur lalu lintas informasi, mengelola informasi, kemudian mengedukasi masyarakat dan memastikan hak atas informasi itu. Nah, negara sudah memberikan ruang kepada institusi negara yang lain untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh badan publik itu betul-betul berkualitas, kredibel, dan dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu Komisi Informasi memiliki peran strategis untuk memastikan setiap institusi negara menghasilkan informasi yang valid, informasi yang betul-betul kredibel dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita demi menjamin demokrasi yang lebih efektif. Nah, proses politik itu terjadi pengelolaan informasi publik dengan tentu dengan kepentingan masing-masing ya. Partai politik kemudian memiliki agenda-agenda settingnya juga untuk mempengaruhi pemilih dengan memanfaatkan platform digital, kemudian dengan memanfaatkan informasi publik, dan itu harus kita manfaatkan sebagai agenda strategis agar masyarakat kita dapat memilih wakil-wakilnya dengan informasi yang diperoleh secara utuh. Nah, ini bagaimana kita melihat gambaran bahwa informasi publik menjadi aliran darah bagi demokrasi kita. Kalau ini dilakukan secara efektif, maka rakyat kita dapat memilih pemimpin-pemimpinnya secara terbuka, secara berkualitas, mengetahui profilingnya juga secara baik, mengetahui kebijakan pemerintah secara
utuh, tidak setengah-setengah. Kayak Betul. sekarang kan masyarakat kita trennya kepercayaan terhadap pemerintah mungkin trennya mungkin semakin menurun. Ya. Kenapa? Karena informasi yang disuplai oleh negara itu juga tidak utuh sehingga Oke. menimbulkan Ya. disinformasi kepada masyarakat seperti itu. Iya, nah sebenarnya itu sih Bang ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali mungkin yang beredar gitu ya di medsos dan segala macam yang akhirnya menurunkan trust atau kepercayaan masyarakat itu terhadap pemerintah. Tapi apakah kalau misalkan pada hari ini Bang Arman melihat penyampaian arus informasi ini sudah baik gitu ke masyarakat dari pemerintah atau masih perlu ada yang ditingkatkan lagi Bang? Menurut saya harus diberikan informasi secara utuh, Oke. ya, secara utuh, kemudian memastikan bahwa kepentingan publik itu harus dijaga. Ya. Nah, saya melihat peran pemerintah hari ini belum mengelola secara baik informasi kepada masyarakat yang diberikan kepada masyarakat. Jadi butuh transformasi yang lebih efektif, Ya. yang lebih baik, yang lebih melihat publik itu sebagai sebuah entitas yang perlu dikuatkan. Betul. Jadi bukan dilemahkan. Ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Yang kedua, kami melihat bahwa pemerintah juga harus memastikan institusi-institusi negara itu memiliki tanggung jawab untuk mengelola informasi publik secara baik. Oke. Nah, jangan kemudian kesulitan masyarakat untuk memperoleh informasi, kemudian teman-teman media dan jurnalis juga kesulitan untuk mengkonfirmasi. Nah, itu adalah soal bagaimana kita melihat kebebasan pers, keterbukaan informasi publik Ya. sebagai suatu instrumen demokrasi kita yang harus dijamin. Betul. Supaya masyarakat dapat berdialog dengan negara, berpartisipasi di dalam pembangunan negara. Seperti itu. Baik. Nah, Bang, bicara soal Pancasila ya, seperti tema kita hari ini. Kalau menurut Bang Arman, bagaimana sih Bang nilai-nilai Pancasila ini bisa menjadi landasan etik dalam pengelolaan dan distribusi informasi digital? Kita belajar dari Pancasila dengan semangat gotong royong. Nah, ini yang harus kita ambil sebagai nilai dasar kita, bahwa membangun negara ini tidak bisa sendiri-sendiri, Ya. tidak bisa satu kelompok. Betul. Kita berada dalam sebuah perahu kebangsaan yang cukup besar, yaitu namanya Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi menjadi salah satu kunci untuk bagaimana kita merasa bersama, mulai dari Aceh, Papua, kemudian perbedaan suku, Yeah. kelompok, golongan. Ini sebagai sebuah modal dasar bagi kita untuk membangun bangsa ini. Nah, salah satu hal yang paling penting untuk kita tingkatkan adalah bagaimana trust tadi. Ya. Nah, trust itu menjadi salah satu pilar bagaimana membangun Pancasila yang lebih membumi dan dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Oke. Nah, oleh karena itu nilai-nilai dan falsafah Pancasila itu harus tergambar dari bagaimana kinerja badan publik, kinerja pemerintah, dan bagaimana kontribusi masyarakat terhadap negara ini terhadap pembangunan. Betul. Kalau kita lihat dari pilar Astacita yang sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo, bahwa pilar pertama itu adalah bagaimana memastikan keutuhan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Itu menjadi yang pertama di dalam visi Astacita. Kita melihat bahwa gambaran itu ingin menjadikan sebuah keutuhan negara menjadi pilar utama dalam 8 program prioritasnya pemerintah sekarang. Ini menunjukkan bahwa ini sangat penting untuk menjaga Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Informasi publik sebagai hak asasi manusia itu dipastikan menjadi salah satu urat nadi dari pembangunan kita sekarang. Nah, negara hadir untuk memastikan demokrasi, mewujudkan demokrasi, menjaga keutuhan Pancasila, tentu dengan menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memberikan ruang aktualisasi, memberikan partisipasi publik secara luas, tidak boleh dikekang. Orang kemudian berpikir ingin berkontribusi terhadap negara dari kelompok manapun. Nah, ini ruang ini harus dibuka. Betul. Dialog ini harus dibangun.
bangsa ini harus diberikan ruang untuk kita bergotong royong memperbaiki negara ini. Oke, baik Bang. Nah tapi kalau misal memang seperti itu ya Bang ya, dalam Asta Cita juga itu adalah harapan yang akan diaktualisasikan gitu ya selama periode pemerintahan ini. Tapi kalau dari Bang Arman sendiri, keterbukaan informasi saat ini ya khususnya di Indonesia ini sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial belum Bang bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, lagi-lagi sebenarnya ini diukur dari pilar ketujuh dari Asta Cita. Jadi baik. transformasi reformasi birokrasi, reformasi hukum dan reformasi politik. Nah, kalau kita mengukur itu, maka keterbukaan informasi itu harus merubah yang namanya pelayanan publik. Nah, itu akan sangat mudah diukur dan dirasakan oleh masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik. Nah, oleh karena itu, keterbukaan informasi bukan hanya soal kepatuhan, tapi adalah soal kemanfaatan. Apakah keterbukaan informasi itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Nah, itu yang kemudian menjadi cermin bahwa kita tidak boleh bermain di area filosofis saja, tapi bagaimana nilai-nilai transparansi, keterbukaan informasi itu dapat tercermin dari pelayanan publik yang lebih pasti, lebih berkualitas dan lebih mudah dirasakan oleh masyarakat. Contoh misalnya bagaimana kemudian keterbukaan informasi ketika arus mudik beberapa waktu yang lalu itu juga menjadi cerminan bahwa negara hadir untuk memastikan masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan, termasuk program strategis dari pemerintah sekarang itu juga harus dikuatkan bagaimana keterbukaan informasi publik itu dapat memicu partisipasi, dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, dapat memastikan proses politik yang lebih terbuka. Baik, betul Bang. Dan dengan lancarnya arus informasi ini ya yang semakin banyak dan terbuka dan bebas gitu ya, bagaimana sih Bang bisa menjaga keseimbangan gitu ya antara kebebasan informasi ini dan tanggung jawab sosial kalau dari perspektif Pancasila gitu? Ya, makanya kehadiran institusi negara seperti Komisi Informasi Pusat ingin memastikan dua hal. Pertama adalah negara yang aktif melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat agar ketimpangan informasi itu bisa kita kurangi. Jadi informasi yang setara yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki pengetahuan atas informasi tersebut itu berada pada level yang sama sehingga muncul kepercayaan publik yang lebih baik antara rakyat dan negara. Nah, yang kedua, bagaimana menjaga keutuhan kembali kepada landasan berpikir Pancasila adalah bagaimana gotong royong. Nah, gotong royong itu harus dimaknai sebagai partisipasi publik yang setiap orang dapat berkontribusi di dalam pembangunan daerah maupun pembangunan negara. Nah, partisipasi tidak akan muncul kalau gapnya nggak seimbang. Nah, gapnya nggak seimbang sehingga dialeknya nggak akan muncul. Oleh karena itu, peran kita semua mendorong agar badan publik, baik itu badan publik negara maupun badan publik lainnya seperti partai politik, kemudian organisasi masyarakat, itu juga betul-betul memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat sehingga ketimpangan informasi itu dapat kita kurangi dan muncul partisipasi yang lebih positif antara masyarakat dengan negara seperti itu. Lalu Bang, kan saat ini juga pasti marak ya akan tantangannya ya, salah satu tantangannya itu kan disinformasi, hoax gitu kan. Kalau untuk strateginya seperti apa sih Bang Arman gitu kalau dari pemerintah ini dalam menghadapi tantangan tersebut ya, disinformasi, hoax gitu, bahkan mungkin ada propaganda digital juga yang bisa merusak demokrasi atau yang mengancam demokrasi gitu. Rakyat yang cerdas akan informasi itu pasti akan melakukan validasi dan konfirmasi. Akan terjadi validasi dan konfirmasi itu kepada sumber-sumber yang mereka percaya. Nah, negara itu harus menjadi sumber validasi dan konfirmasi atas informasi yang berkembang di masyarakat.
kalau negara terlambat memberikan informasi yang benar, maka rakyat akan mengkonsumsi informasi yang salah. Ya. Jadi kecepatan, tadi kita bicara soal kecepatan, validitas, kebenaran, itu harus dihasilkan oleh seluruh badan publik dan menyediakan informasi-informasi secara cepat, mudah diakses, dan tentunya benar ya. Nah, itu yang kemudian menjadi ruang untuk rakyat mengkonfirmasi suatu informasi benar atau salah. Kalau tidak, upaya masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu meng-create informasi yang salah, itu akan menjadi hoax yang begitu masif terjadi. Iya. Nah, sehingga bagi kita kehadiran negara adalah memastikan masyarakat mengkonsumsi informasi yang benar dari sumber yang benar seperti itu. Baik, Bang. Tapi Bang, kan ada tantangan lain juga ya di era digital ini ya, yaitu penyalahgunaan data pribadi gitu kan. Ada tidak atau bagaimana mitigasi gitu ya terhadap penyalahgunaan data pribadi ini nih, Bang, di era keterbukaan informasi Indonesia? Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2022. Nah, undang-undang ini menjamin bahwa seluruh entitas negara yang menggunakan data pribadi wajib untuk melindungi data pribadi seseorang. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat tren kita hari ini, sangat mudah untuk bisa memperoleh informasi pribadi seseorang. Betul. Dan itu sangat sangat rawan untuk disalahgunakan di masyarakat kita. Nah, lagi-lagi bicara ada dua pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, memastikan bahwa seluruh instrumen penyelenggara data pribadi itu wajib memiliki sistem perlindungan data pribadi. Yeah. Nah, yang kedua, kita juga harus mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menyampaikan data pribadinya melalui media sosial. Okay, dan itu memprotek itu juga hal yang penting. Pertama kita protek, yang kedua kita tingkatkan pengetahuan dan etika. Nah, etika kita juga bagaimana kemudian kita mengetahui apa itu data pribadi, kemudian bagaimana cara melindunginya, kemudian bagaimana kemudian kita tidak menyalahgunakan data pribadi seseorang melalui media platform digital seperti itu. Karena penggunaan data pribadi sekarang sudah cukup masif ya. Iya, apapun kalau itu kita pakai ke bandara pakai scan wajah gitu kan, data biometrik seperti itu. Dan itu sangat membantu integrasi data dari sistem informasi yang ada dengan sistem informasi yang lain, itu sangat mudah. Tapi tantangannya rawan juga untuk disalahgunakan. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah memastikan agar penyalahgunaan data pribadi itu tidak terjadi. Betul. Nah, tapi tantangannya adalah kita belum menjalankan seutuhnya dari undang-undang itu, karena belum ada lembaga yang mengatur dan mengawasi kalau terjadi sewaktu-waktu penyalahgunaan data pribadi. Dan kalau kita membaca regulasi itu memang akan dibentuk lembaga di bawah presiden yang mengawasi perlindungan data pribadi. Tapi belum. Mudah-mudahan nanti di bawah presiden dan pemerintah sekarang juga punya komitmen yang kuat untuk perlindungan data pribadi. Oke, baik Bang Arman. Nah, kalau untuk birokrasi Indonesia nih, pandangan Bang Arman, udah siap belum sih kalau Indonesia ini birokrasinya menggunakan atau menuju gitu ya open government berbasis digital? Tantangan tentu ada ya. Kita sudah punya komitmen kita punya, tapi bagaimana meningkatkan reformasi birokrasi yang lebih baik, terutama dalam hal pengelolaan informasi publik. Tantangan birokrasi kita itu kan klasik, orang berganti tapi komitmennya juga menurun. Nah, meritokrasi kita juga tidak berjalan efektif, sehingga ini menjadi tantangan kita, orang yang tepat tidak ditempatkan pada posisi yang tepat. Nah, itu juga tantangan seperti itu yang kita hadapi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu? Pertama tentu bagaimana kita menjamin proses kaderisasi di birokrasi kita itu betul-betul berjalan dengan efektif. Nah, setiap orang yang berada di birokrasi harus diberikan pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik.
Makanya materi-materi keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi itu harus masuk dalam setiap diklat pimpinan yang ada di birokrasi kita, sehingga dia aware dengan apa yang sedang kita lakukan. Nah, yang kedua, birokrasi kita itu tentu akan terus bertransformasi mengarah pada digitalisasi. Oleh karena itu, seluruh rangkaian badan publik, reformasi birokrasi yang harus dilakukan itu harus melahirkan birokrat yang adaptif dengan perubahan dan transformasi digital kita. Nah, itu yang harus kita perkuat sehingga laju dari perkembangan dan transformasi digital ini dapat diimbangi oleh pejabat publik yang lebih adaptif, yang lebih reformis dan terbuka untuk setiap informasi publik yang dihasilkan. Baik Bang Arman. Tapi tadi kan sebelumnya kita berbicara ya Bang bahwa masyarakat ini ingin ditingkatkanlah literasi digital, dan memang itu sebenarnya harus ya di era sekarang. Tetapi bagaimana mungkin ya peran pemerintah atau strategi pemerintah nih dalam meningkatkan literasi informasi publik agar gimana ya Bang, justru keterbukaan itu tidak disalahartikan oleh masyarakat? Ada yang kemudian situasi-situasi khusus di daerah yang kemudian banyak orang menggunakan keterbukaan informasi publik untuk kepentingan dia ya. Apakah dia kemudian mengancam badan publik, kalau nggak memberikan informasi nanti akan di framing negatif seperti itu. Dan itu juga harus kita antisipasi, jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menyalahgunakan undang-undang keterbukaan informasi publik untuk memframing bahwa pejabat tertentu, badan publik tertentu tidak terbuka seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ingin memastikan bahwa pemohon informasi adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, makanya ketika kita memohon informasi publik itu diminta KTP. Kalau yang meminta itu adalah pribadi atau individu. Kalau yang meminta informasi itu adalah badan hukum atau badan yayasan seperti itu, LSM, maka dia akan diminta anggaran dasarnya. Ingin dipastikan bahwa pemohon informasi adalah legalitasnya betul-betul dijamin. Nah, undang-undang inilah yang kemudian memastikan bahwa pemohon informasi harus bertanggung jawab, penyedia informasi harus benar. Nah, jadi telah diantisipasi secara baik waktu merumuskan undang-undang ini bagaimana kemudian tidak boleh ada yang curiga. Tetapi toh kalaupun ada pihak-pihak yang menyalahgunakan informasi publik, secara pidana itu juga sudah diatur. Ada pidana informasinya. Kalau kita membaca undang-undang di pasal 51 sampai berikutnya itu bicara soal bagaimana pidana terhadap penyalahgunaan informasi itu. Berarti sudah ada ya Bang? Sudah ada. Tindak pidananya sudah ada tindak pidana penyalahgunaan informasi seperti itu. Nah, seperti itu. Baik Bang. Nah, ini terakhir nih Bang dari saya yang ingin saya tanyakan ke Bang Arman. Kalau dari Bang Arman, bagaimana proyeksi keterbukaan informasi Indonesia ini ya paling tidak menuju tahun 2030 dalam konteks transformasi digital global? Di Komisi Informasi Pusat itu sudah memiliki salah satu alat ukur, yaitu namanya instrumennya adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik itu akan mengcapture seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat melalui instrumen IKIP ya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan itu akan disandingkan dengan indeks demokrasi kita. Nah, jadi alat ukurnya kalau demokrasi kita punya Indeks Demokrasi Indonesia, kalau keterbukaan informasi publik kita punya namanya Indeks Keterbukaan Informasi Publik IKIP. Nah, harapan kita variabel dan indikator di dalam instrumen IKIP ini betul-betul dilihat oleh pemerintah dan badan publik sebagai salah satu alat ukur dari transformasi digital dan transformasi informasi yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu penting menurut saya peran dari Komisi Informasi Pusat untuk mensosialisasikan IKIP ini sebagai instrumen atau alat ukur untuk mengukur demokrasi dan transparansi kita kepada seluruh masyarakat stakeholder, mulai dari negara, masyarakat, kelompok masyarakat maupun partai politik sekalipun.
Karena variabel yang diukur juga banyak, Naura. Jadi Oke. bagaimana kemudian bukan hanya tanggung jawab negara memberikan menyediakan institusinya atau lembaganya, tapi juga bagaimana outcome dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik itu harus merubah wajah birokrasi kita. Betul. Pelayanan publik kita lebih baik, masyarakat kita lebih cerdas dan bertanggung jawab, tapi juga ada ruang di mana peran masyarakat berpartisipasi di dalam pembangunan. Jadi instrumen IKIP itulah yang diharapkan bisa memberi gambaran secara utuh bagi Indonesia untuk menilai apakah kita sudah baik dalam hal keterbukaan informasi atau belum. Nah, memang sejak 2001 nilai IKIP kita itu cenderung naik ya, tapi posisinya belum sangat baik, tapi dalam posisi kualifikasi baik. Tapi pada tahun 2000 IKIP tahun lalu terjadi tren penurunan. Nah, ini alarm bagi demokrasi kita. Ini alarm bagi keterbukaan informasi. Jadi harapan kita ke depan ini bisa kita perkuat, tentunya dengan keterlibatan seluruh stakeholder baik itu negara maupun masyarakat untuk bersama-sama mendorong ekosistem keterbukaan informasi yang lebih baik. Oke, baik. Ya, nah kan sebenarnya seperti ada indeks demokrasi ini kan juga masih belum banyak yang mengetahui nih Bang ya terkait IKIP ini. Jadi mungkin ya dengan Bang Arman gitu ya hadir di sini, jadi nanti masyarakat dan teman-teman podcast bisa tahu ternyata di Indonesia itu pemerintah itu sudah menyediakan gitu ya adanya IKIP atau indeks untuk melihat bahwa dengan arus di era digital ini bisa dilihat gitu ya perkembangan indeks demokrasinya dari situ ya Bang berarti. Berarti itu setiap tahun ya? Setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi bekerjasama dengan Bappenas. Bekerja sama Bappenas. Oke. Baik Bang Arman. Nah, teman-teman kita melihat ya saat ini keterbukaan informasi di era digital ini adalah keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Jadi keterbukaan tanpa arah dan nilai justru berpotensi melemahkan pondasi demokrasi itu sendiri. Nah, disinilah Pancasila gitu ya sebagai dasar negara bisa mengambil peran strategis bukan hanya sebagai ideologi, tetapi sebagai kompas etik dalam mengelola arus informasi yang semakin kompleks. Demokrasi yang sehat ini tidak hanya membutuhkan kebebasan informasi, tetapi juga kedewasaan dalam mengelola, menyaring dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Keterbukaan tentunya harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, transparansi juga harus dibersamai dengan integritas, dan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat dan tidak hanya untuk mendisrupt tatanan sosial. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Arman. Terima kasih Naura. Sampai bertemu kembali. Ya, terima kasih. Menyatakan berhenti.